Para suninna sanannani wa sannamali wa jwadi wa ansari wa junudi ususan sana wa karamar wa suanali sanala sanalo sempati matu zahra sekali jilani ma'adari wa masyafi annabi maliki hambali annawi rabbi jamil bukala hadisin wal qura wal mufassirin bi masarikil ardi la magharibiha sayna mahajir ahmadi syabaki kanda Muhammad wali asuni wa pura ajmain Sumaila rawahi walidina matina wa ajdadina masyayina wa jami'il muslimina muslimatan Allah yaghfiru lahum wa yarhamu li darajatimil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim bid dini wad dunya wal akhiral Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar wa bi sanadil muttasil ila imamil muallifi rahimahullahu taala wa adaman nafabirum biddaraini amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 61 ya. Paslun nawakidul wudu khuruju ma'ada maniyasa hasin min sabilaihi bada kaza zawalul akli bil jununi au bin niyami lama'at taksi tamkini sumal tika
sumantika zahiri jildai mar'ati warajulin warajulin ya apa laisa ya las ya ya warajulin laisa bimahramiyati kilahuma makibari man kasab wa masaparjil adami bibatnil kapinda. Ya, paslun ay hadza paslun ya. Nawaqidul wudu khuruju ma ada mani sahsin min sabilaihi bada. Ya, yang membatalkan wudu yaitu khuruju, yaitu keluar. Ya. Ma ada mani sahsin selain daripada sperma ya seseorang min sabilaihi dari dua jalan ya yang kelihatan yang zahir. Gitu. Jadi keluar sesuatu ya dari dua jalan gitu ya selain daripada mani ya. Kalau mani keluar nggak batal wudu tapi wajib mandi gitu ya. Nah gitu ya. Kaza zawalul akli bil jununi ya begitu juga batal wudu dengan hilang akal disebabkan gila. Au bin yami atau hilang akal dengan sebab tidur. La ma'at tamkini tapi nggak batal wudu kalau tidurnya tamkin ya mantep gitu ya nggak bergerak ya semua kemudian yang membatalkan wudu lagi iltiqa zahiri jildai mar'atin ya yaitu yang membatalkan wudu kemudian yaitu bertemunya ya dua kulit do ya gitu ya yaitu seorang dua kulit seorang perempuan warajulin dan orang laki-laki laisa bimahramiyatin yang bukan mahramnya ya tersentuh kulit kilahuma makibarin keduanya laki dan perempuan yang udah dewasa man kasabnya apa yang terbuka tuh artinya nggak pakai ada dinding wama suparjil adami dan yang berikutnya yang membatalkan wudu yaitu menyentuh para manusia tuh ya bibatnil kaf dengan perut telapak tangan itu ya membatalkan wudu. Jadi yang membatalkan wudu itu ya pertama keluarnya sesuatu dari dua jalan. Nah yang kedua hilang akal ya. Nah yang ketiga persentuhan kulit laki perempuan yang bukan mahram yang udah ya dewasa. Nah yang keempat menyentuh ya kemaluan gitu ya. Nah itu ya yang membatalkan wudu. Paslon aib ya fi nawaqidil wudu'i al musammatu aidan bi asbabil hadas. Ini pasal ya menjelaskan tentang yang membatalkan wudu disebut juga ya bi asbabil hadas itu asbabul hadas ya penyebab daripada hadas gitu ya. Nah ai bi asbabin yaitu dengan beberapa sebab ialah hadasul munsarifu yaitu terjadinya hadas ilaihi ya ilaihi al-lafzu indal itlaqi wa huwal asghar. Lafaz yang dimutlakan di sini hadas di sini yaitu dengan dimutlakan yaitu dikatakan hadas kecil gitu hadas asghar hadas kecil. Nawaqidul wudu'i ya yang membatalkan wudu ahadu arbaati asya ya salah satu dari yang empat macam ini. Al-awalu pertama khuruju ya ma ada mani sahsin yang pertama keluarnya selain daripada mani seseorang ya hayyin wadihin ya seorang mani seorang yang hidup ya wadihin yang jelas keluarnya itu min ahadi sabilaihi dari salah satu dua jalan ai kubul wa dubur gitu bada ai zohara artinya benar-benar jelas tuh keluarnya ya gitu zalikal kharij itu zohara zalikal kharij yang benar jelas keluarnya tuh suatu min kuma dari kedua jalan tersebut muqtadan baik yang keluar itu yang biasa gitu kabaulin seperti kencing ya kan yang biasa tuh ya itin ya gitu ya ya air besar tuh
wanadiron atau juga yang jarang, yang nggak biasa keluar. Nah seperti mana? Kadamin, darah, ya gitu ya. Jadi bukan air hanya kencing yang keluar darah, tetap batal gitu kan, ya. Atau juga wahasa, batu, ya kerikil gitu ya, nah gitu ya. Najisan, ya baik dia itu najis. Kahadzil amsilatin seperti ya contoh tersebut tuh, itu yang najis. Tahiran atau yang keluar itu yang suci. Mana? Kadudin seperti ulet, ya cacing ya gitu ya. Nah itu ya, nah itu keluar tuh. Nah itu berarti ya batal duduk tuh gitu. Wahtaraza biqaulihi ma ada mani sasin, ya, dan dia terpelihara perkataan musannif ini selain daripada maninya seseorang, yaitu minal mani allazi yujibul ghuslu, yaitu dari mani yang mewajibkan mandi. Wala yanqudul wudu, tapi enggak membatalkan wudu. Kalau keluar mani sperma itu enggak batal wudu tapi wajib mandi gitu ya, karena kalau keluar sperma, keluar mani itu ada tuntutan yang lebih besar, jadi yang kecil ya ketutup gitu ya. Nah artinya wa huwa fi sama niyatin majmu'atin fi qauli ba'dihim, yaitu ada 8 macam nih gitu ya. Nah ya batal enggak batal wudu tapi wajib mandi gitu ya. Nah, fi qauli ba'dihim yang terhimpun dalam perkataan sebagian ya mereka ulama. Innal wudu amal jana winayatin yattafiku minal janabatin, ya bukan ya. Innal wudu amal janabatin yattafiku fi sittati akhbariha la tadhadu. Nazrun wa fikrun summa naumun mumkinun ila juhu fi khirqatin hiya nakidu wa kadzaka fi zakarin wa farji bahimatin situn atat fi raudatin la tanqudu wa kadzaka wad'u saghiratin aw mahramain hazi samanin naqduha la ya'ridu ya. Ya, innal wudu'a, sungguhnya wudu ma'al janabati serta junub itu yattafiku, itu ittifaq ya. Jadi sama tuh enggak gitu. Jadi kalau ada wudu ada janabah ya wudu udah ngikut di situ gitu ya. Nah, gitu ya. Yattafik fi sittati ya, fi sittatin di dalam 6 macam ini gitu ya. Jadi kalau ada kewajiban janabah ya berarti ya wudunya enggak batal gitu ya, ikut situ. Nah ya, syadin akhbaruha la tadhadu, ya berita ini enggak akan ya bertentangan ya, enggak berlawanan ya gitu, tadadu. Mana tuh? Nazrun, pertama memandang. Kita punya wudu ngelihat sesuatu yang ya menarik perhatian. Nah sehingga keluar sperma. Wudu kita enggak batal, wajib gitu ya. Nah itu ya nazrin pertama tuh mandang. Nah wa fikrin yang kedua berpikir, menghayal ya gitu ya sampai keluar sperma ya, punya wudu ya, kagak batal wudunya ya tapi wajib mandi. Summa naumin mumakinin, kemudian nggak batal wudu kalau tidurnya tetap nggak bergerak gitu ya, gitu ya. Nah itu nggak batal wudu tuh. Nggak, iya kalau dari awalnya seperti begitu di senderan begini lempeng tapi nggak begini. Kalau gini sih udah jelas batal ya, soalnya kan nggak lempeng, ini udah bolong kan kalau gini. Iya bau ya, kalau lempeng kan gitu. Juga kan orang yang gituan jangan yang kurus, yang ya sedang dah ya, gemukan dikit gitu. Jadi lubangnya itu ketutup. Ya kalau kurus kan nyelos gitu. Gitu ya. Nah, itu ya gitu. Nah, terus ya itu yang nazrun wa fikrun semua naumun mumakinun ya, kita tidurnya makin ila juhu fi hirqatin wa hiya nakidu ya gitu. Ya, ila juhu memasukkannya tuh zakar itu fi hirqatin
yaitu di dalam khirqah, artinya dibungkus dengan ya kainan dengan apa kan ya, nah tersentuh tuh. Nah itu hiya nakidu, nah itu ya nggak membatalin wudu kita. Wa kaza kafi zakarin wa farji bahimatin, begitu juga memasukkan tuh ya zakar itu ke paradnya bahimah ya, parad binatang ya, nggak batal wudu tapi tetap wajib mandi gitu ya. Nah situn atat bi raudatin latan kudu, ini 6 macam ada di dalam kitab Raudah ya, Raudatul Talibin ya. Nah Imam Nawawi ya, nah itu latan kudu nggak batal wudu gitu ya. Wa kaza kawat usagiratin au mahramatin, begitu juga menjima tuh anak kecil nggak batal wudunya gitu ya, tapi wajib mandi. Au mahramin, atau juga mahram ya gitu ya, menjima mahramnya ya, mahram kan pegang mahram kan nggak batal wudu, nah kan jimaknya wajib mandi gitu ya. Nah itu haji samanin, inilah 8 macam ya tan kuduha ya, itu yang membatalkan wudu ya, dan kuduha la yu'ridu, artinya pembatalannya itu enggak ya bertentangan, artinya enggak membatalkan wudu gitu ya. Jadi wudunya enggak batal tapi wajib mandi gitu ya. Nah artinya li'annahu lamma aujaba a'zamal amra, ini karena sungguhnya tatkala ada kewajiban yang lebih berat dari 2 macam ini ya, yang lebih besar ya, wa huwal ghuslu, yaitu mandi, bi khususin ya, dengan kekhususannya kaunuhu maniyan, yaitu dengan keluarnya sperma, fala yujibu adwanuhuma ya, maka enggak wajib yang dibawanya, karena ada yang lebih berat, yang lebih besar, jadi yang rendah, yang kecilan ya enggak kewajiban tuh jadinya. Bi umumi kaunihi kharijan min ahadits sabilaini, ini karena ya umum ya, daripada pengertian itu ya, keluarnya kharijan itu keluar dari salah satu 2 jalan gitu ya, karena dia keluar dari salah satu 2 jalan, nah maka ya diwajibkan yang lebih besar gitu, jadi yang kecil nggak diwajibin gitu ya. Jadi kalau kita mandi junub tuh, mandi wajib itu nggak pakai wudu lagi, sah udah jadi, karena apa ya, udah wudu kita udah masuk di situ dalam mandi, tapi syaratnya waktu mandi jangan megang-megang yang membatalkan wudu gitu. Kalau lagi mandi megang-megang yang membatalkan wudu ya tetap aja batal gitu ya. Jadi nggak megang-megang yang membatalin gitu. Ini sebelumnya mandi ya mestinya ya bersihin dulu tuh yang membatalkan wudu, nah baru mandi gitu ya. Nah ya kalau mandi itu sambil pegangin pakai sabun apa gitu ya jelas aja udah batal udah gitu ya, wajib ya wudu gitu. Ini kan yang enggak nih, jadi gitu mandi udah aja, begitu habis ini ya siramin air udah habis gitu ya. Sarung tangan ya nggak apa-apa kalau kayak sarung sih iya ya nggak apa-apa meskipun basah ya, atau kita pakai celana ini kan gitu ya celana pendek tuh saku, nah kita mandi kita pegang-pegang nggak apa-apa kan gitu ya gitu. Ini kalau pegang langsung kan batal gitu ya gitu ya. Nah begitu audunaha bi umumi kaunihi kharijan min ahadits sabilaini, dengan umum ya pengertian keluar daripada salah satu 2 jalan. Nah ya mana tuh kazinal muhsani ya, seperti zina muhsan. Nah gitu, lam yujibil jildu bi umumi kaunihi zina ya, orang zina muhsan enggak wajib dijilid, karena apa, umumnya dia itu adalah berzina kan. Kalau orang berzina kan dijilid ya 100 kali, karena dia zina muhsan, nah jadi dia harus dirajam ya, jadi jilidnya hilang ya, karena ada dirajam sampai mati gitu ya. Itu kalau orang yang zina muhsan ya, nah gitu dia dipendam setengah badan
Nah ditipukin tuh ya pakai batu yang kecil-kecil, nggak boleh yang gede sekaligus. Gitu ya, gitu ya, kerikil lah ya, nyangga apa ya, kayak jempol kaki dah umpama gitu. Nah itu timpukin dah, letak wala tak huzurok patan ya, jangan kamu ada mempunyai rasa kasayang ya, ada kasihan, jangan ya, ya timpuk aja udah gitu ya. Ini hukum ya, nah orang yang zina muhsan tuh gitu ya. Nah tapi enggak ya, sekarang kita di negara enggak dilaksanain. Dulu zaman sahabat tuh, zaman masih Rasulullah ya dikerjain gitu ya, kayak Sayyidina Umar waktu anaknya Abu Sama tuh ya berbuat tuh zina ya, dirajam gitu sampai mati gitu ya, Abu Sama tuh gitu ya. Nah tuh ya, jadi orang dia zina muhsan. Nah jadi yang dituntut itu adalah rajamnya, sedangkan jilidnya nggak dituntut gitu ya, karena udah masuk ke dalam ya bilangan daripada ya rajam itu katanya. Li'annahu aujaba ma huwa a'zamu minhu, karena ada yang mewajibkan yang lebih berat daripadanya. Wa huwa rajmu, yaitu rajam. Bi khususi kaunihi zinal muhsan, karena kekhususan rajam itu pada zina muhsan ya. Kalau bukan zina muhsan ya enggak boleh dirajam ya, dijilid ya 100 kali. Azaniyatu wazani fajliduhum huma bimi'ata jaldah ya, gitu. Perempuan yang zina, laki yang zina itu yang enggak muhsan, nah itu ya dijilid 100 rotan ya, kemudian ya diasingkan setahun gitu ya, ya kita dipenjara dah gitu ya. Nah itu hukuman orang yang ya berzina. Kalau kan jilid 100 kali. Ternyata orang kan mungkin kekuatannya dari kekuatan masing-masing. Baru 70 kali mati dia. Ya apa-apa. Ya enggak termasuk membunuh. Ya, karena itu jalanin hukum gitu ya, nggak termasuk bunuh orang ya gitu. Jadi itu karena dia membunuh orang karena untuk menjalanin yang hak itu kan ya, jalanin kewajiban ya, nggak apa-apa ya, nggak dimasuk waktu dia harus dikisas tuh yang jilid agak ini ya. Nah artinya gitu. Wa aujabal haidu wan nifasu ya gitu ya, al wudu ma'a ijabihima al ghuslu li'annahuma yamna'ani min sihatil wudu'i, dan mewajibkan tuh orang yang haid dan nifas ya. Nah wudu ma'a ijabihima, serta kewajiban ya bagi keduanya itu, yang haid yang nifas itu al ghuslu, yaitu orang yang haid dan nifas itu wajib mandi. Li'annahuma yamna'ani min sihatil wudu'i, karena keduanya itu haid dan nifas itu mencegah kesahannya wudu. Kalau dia lagi haid dia nifas di wudunya nggak sah kan gitu. Nah begitu dia selesai itu ya haid dan nifasnya, maka dia wajib mandi gitu. Jadi keduanya tuh orang yang haid dan nifas itu nggak ada kewajiban untuk wudu gitu ya, karena dia yang diwajibkan apa? Mandi gitu ya. Nah, iza tara'a alaihima, apabila terjadi pada keduanya, fala yujami'anihi, maka tidak terkumpul keduanya. Iza tara'a alaihi, apabila terjadi pada sesuatu itu, pada haid atau nifas. Jadi waktu haid dan nifas itu enggak terjadi, artinya kada kewajiban wudu, kewajiban mandi enggak. Jadi kewajiban salah satunya itu. Bihilapi khurujil mani, beda dengan kalau keluar sperma. Ya siku minhul wudu. Ya, kalau kita keluar sperma itu sah kita wudu. Ya, wudu kita sah, kita wudu kita ya, kita enggak mandi nih, kita wudu aja, wudunya sah gitu ya. Nah ya wudunya ya sahih ma'al wudu fi surati ya salasil bau ya lasil mani ya payujami'uhu, yaitu dalam bentuk orang itu yang punya ya penyakit salasil mani ya, kemudian payujami'uhu, maka dia jima tuh ya. Nah maka ada kewajiban dua tuh ya, wudu juga ya gitu dan mandi gitu ya. Nah artinya wayan kudul maniyu iza kharaja bihtilamin min khairi mumakinin mak'adatuhu gitu, dan batal tuh ya gitu mani itu apabila keluar dengan ihtilam
ya dengan karena ngimpi. Ya min ghairi mumaqidatin, tapi ngimpinya bukan dengan tidur yang ya tetap gitu. Ya, maka ada tuh itu batal tuh. Ya, gitu kita mau nyuduk, itu kan kita tidur. Nah, keluar sperma, batal kan? Ya, gitu. Nah, kita tidurnya uduk kita batal gak? Ya batal, karena tidurnya bukannya duduk. Gitu. Nah, kita tidur celentang atau miring, ngimpi kan gitu. Hah? Yang membatalkan wudu bukan sebab keluar mani, bukan. Bukan, jadi kebab tidurnya gitu ya. Nah, keluar maninya itu nggak batal karena dia tidur, ya bukan tidur duduk. Kalau dia tidurnya duduk ini lempeng gitu. Nah, square-square wudunya nggak batal, non wajib mandi gitu ya. Nah, gitu ya. Ya, bisnilamin ghairi mumakinin makadatuhu. Wa bi ilaji bi kabiratin ghaira mahramin nazran linaumi, dan dengan memasukkan zakar pada orang yang dewasa ghaira mahrumin yang bukan mahramnya, ya nazran linaumi, karena ini memandang kepada ya tidur dia fil ula pada yang pertama. Jadi batal tuh wuduknya karena dia jima kan, ya jimanya sama orang yang dewasa kan. Nah gitu. Tapi kalau jima tadi sama anak kecil kan nggak batal wudhu disentuh. Ya, nah berarti wudhunya nggak batal, cuman jimanya wajib mandi gitu. Ya. Nah gitu ya. Nah nazran linaumi fil ula. Walil lam sipi isaniyati, dan karena menyentuh dalam yang keduanya nih. Paham, maka pahaminlah ya masalah ini. Jadi ada juga ya dengan jima tuh batal wudu, keluar mani ya. Jadi keluar mani itu bisa enggak batal wudu, bisa juga batal wudu ya, tinggal lihat ya keluarnya itu gitu ya. Nah, kalau keluar di duduk, tidur, ngimpi, duduknya tetap. Nah, itu enggak batal wudunya gitu, tapi wajib mandi. Nah, kalau dikeluar tuh sperma, dianya tidur, ya melonjor. Nah itu berarti batal wuduknya dan wajib mandi gitu ya. Wa kharaja bil hayyi al mayyitu, keluar dengan kata-kata orang yang hidup yaitu si mayit. Fala tantaqidu taharatuhu, kalau si mayit itu enggak batal dipunya taharahnya. Wi khuruji syai'in minhu, dengan keluar sesuatu dari si mayit itu. Jadi mayit udah dimandiin gitu, ya udah diuduin, nah keluar sesuatu tuh, ya dari dua jalan, gitu. Nah itu nggak batal, harus diulang lagi, mandiin kagak, ya tetap ya, gitu, nggak batal, itu ya. Nah ya kalau si mayit udah ya dimandiin, udah dibungkus, nah keluar tuh, ya udah nggak ada kewajiban untuk ngulang lagi. Kan gitu. Ya ada juga kan tukang mandiin kan ogat tuh suruh mandiin masih kamu ntar katanya gitu lagi. Nah sapi enggak ngulang kagak. Ya kalau keluar dari apa? Itu kecuali kalau belum dibungkus. Kalau belum dibungkus keluar, nah itu bersihin. Dia bersihin doang gitu. Ya kagak gitu, bersihin aja di keluar gitu. Ya, umpama nih belum dibungkus habis mandiin, nah perutnya ketekan, nah kan keluar tuh ya air atau apa dari ya kemaluannya gitu kan. Nah itu bersihin itu aja, ya udah nggak ngulang mandinya. Kalau udah dibungkus enggak. Hah? Ya kagak lah, wajib kan kalau orang mati kan nggak wajib diuduin. Yang wajib mandiin, wudu itu sunnah gitu. Ya udah bersihin aja. Nggak perlu wajib diulang lagi wudunya. Nggak diuduin ya nggak apa-apa, orang mati. Cuman sunnah gitu ya. Sunat diuduin, orang yang lagi mati itu mandiin gitu ya. Nah, tuh ya. Jadi kalau keluar tuh sesuatu tuh bagi orang yang udah mati habis mandiin, keluar dari bungkus, udah biarin tuh mikirin basah tuh kain kapannya. Ya nggak jadi masalah gitu. Cuman banyak ada tukang mandi kan ogah gitu ntar keluar lagi kena repot di gini kagak ulang, cuman bersihin doang kalau belum dibungkus. Kalau udah dibungkus sih kagak, udah gitu ya. Nah ya. Nah gitu ya.
Falatan kudu taharatu bi khuruji syai'in minhu ya, dengan keluarnya sesuatu dari si mayit itu. Wa in nama tajibu izalatun najasati anhu faqat. Hanya saja wajib menghilangkan najis saja tuh yang keluar dari si mayit tadi. Karena kalau yang keluar dari mayit itu kan kalau kan najis. Ya sama juga keluar dari kita juga yang hidup kan. Gitu ya, najis. Gitu. Nah, kalau mayit itu masih najis ya berarti belum boleh disolatin. Ya, bersihin dulu. Ya. Nah, ya udah bersihin ya udah gitu ya. Nah, gitu ya. Wa kharaja bil wadihi al muskilu, keluar dengan kata-kata al wadi itu yang jelas itu yaitu muskil, banci yang muskil. Fala yantaqidu wudu'uhu illa bil khariji min farjaihi, maka si banci muskil ini enggak batal wudunya kecuali dengan keluar dari dua farajnya nih. Gitu ya, dari dua lubang itu gitu. Kalau si ya banci nih, karena banci muskil ini yang punya dua alat kemaluan. Ya, ada kemaluan laki, kemaluan perempuan. Nah, kalau keluar dua-duanya baru batal. Kalau keluar atu aja kagak batal gitu ya. Arja ini jami'an kama fil bajuri ya wa Muhammad Qasim biziyadatin, sebagaimana dijelaskan di dalam ya kitab Al-Bajuri ini dan oleh Muhammad Qasim dengan tambahan ya gitu ya pembicaraannya nih gitu ya. Nah, boleh dua-duanya kan, yang mana yang boleh, yang perempuan boleh yang laki? Iya, kalau banci musil ya boleh, yang laki boleh ya. Itu yang laki memandiin anggap dia laki-laki kan. Nah, kalau yang perempuan memandiin ya dianggap dia ya perempuan, enggak apa-apa. Lagi mah enggak batal dia kalau pegang salah satunya. Bukan. Ya, hah? Kalau yang mandiin orang perempuan. Itu kan dimain-mainin orang mandiin. Nah, kalau yang laki nah juga. Gitu. Itu ya. Ya lagi mah kalau banci muskil gitu kagak batal. Ya saya pegang, laki pegang kagak batal, perempuan pegang kagak batal dia. Nah, kalau dua pegang nah baru batal dia. Gitu. Ya, tangan satu nih Bang Sono pegang perempuan, yang sini laki, baru batal tiga-tiganya tuh. Gitu. Ya, tiga-tiganya batal. Pegang gitu, bang sini anak laki, yang ini anak perempuan. Nah, tiga-tiganya yang anak perempuan pegang batal, ya gitu. Kenapa? Ya mungkinan laki kan batal tuh. Nah, yang ini pegang batal juga dia. Kenapa? Kemungkinan perempuan. Nah, bancinya batal juga, karena yang pegang dua. Dia mau kemana larinya? Ya, nggak ada jalan udah gitu. Nah, kalau atu kan ya pegang laki pegang gitu. Nah, gua laki kagak batal. Yang perempuan pegang, gua perempuan. Kan gitu ya. Enggak. Nah, kalau udah dua ya enggak bisa dah gitu ya. Hanya batalnya tuh banci musil gitu. Gitu ya. Gitu ya. Jaminan biadah. Wasani yang kedua yang batalkan nunjuk kada ai mislul awal, yaitu seperti yang pertama pinakdi, yaitu dalam ya batal nyudu zawalul akli, yaitu hilang akal, ai zawalut tamyiz, yaitu hilang perasaan ya, pembedaan binahwil jununi umpama junun ya gila, wal igma ayan, wal maradi dan sakitnya, wasakari dan mabok, au biniyami atau juga batal wudu dengan sebab tidur. Fi ghairil anbiya'i alaihi salatu wassalam, selain daripada nabi gitu. Kalau nabi itu biar ada di tidur tapi enggak batal wuduknya. Hanya nabi kan gitu kotoran di tidur tapi habis tidur langsung aja enggak wudu gitu lain. Karena nabi itu yang dikatakan ya gitu kan ya wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad nausat kan gitu. Kalau nabi itu wa qalbuhu lam yanam, hatinya itu enggak tidur. Ya, tapi wa ainuhu warna usat, matanya ngantuk, pules gitu ya. Itu nya nabi. Jadi matanya tuh nabi pules kita lihat, tapi hatinya ya melek gitu. Nya enggak batal dia tidurnya. Kalau kita kan bareng. Iya. Gitu, mata kita merem, hati kita pules gitu ya. Nah, kan sewaktu-waktu bisa juga kita kan. Iya, mata kita meremin, tapi hati kita
Ya kagak pules-pules gitu. Ya, nah itu yang begitu nggak batal. Ya biar kata umpama dari lagi mau tidur kita wudhu nih, gitu tidur aja mata kita pulesin, tapi hati kita nggak apa, ya nggak pules itu hati kita, melek aja gitu, ya. Nah itu nyampe subuh ya nggak batal, nah karena nggak pules, gitu kan. Nah ya kalau Nabi begitu. Bukan khususnya, Hah? bukan khususnya. Ya, kalau Nabi ya enggak khususnya ya gitu. Ya emang khususnya sih, tapi emang Nabi begitu sifatnya tuh. Ya gitu ya. Nah, gitu kan Nabi gitu ya. Hanya disuruh dalam apa kan gitu ya. Bait itu kan gitu. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad nausat ya wala yurazilluhu fi samsizu patani kan gitu ya. Jadi itu Nabi gitu. Jadi wa qalbuhu lam yanam, hati Nabi itu enggak pules. Ya. Jadi Nabi itu kelihatannya aja ditidur lonjor ngapa gitu. Nah, tapi matanya aja kelihatan merem, tapi hatinya ya dia kepada Allah tuh. Ya, orang-orang gitu. Hanya begitu dia begitu bangun ngapa gitu langsung ya disolat aja nggak kayak uduk ngapa. Ada orang kita ngikutin. Lihat Nabi kayaknya kagak gitu. Gitu ya lain. Ya, kalau gitu mat merem enggak nanti ngikutin dah. Gitu ya. Hah? Nah iya, bukan megang ini. Ya, jelas karena hati kita enggak kata kontrol udah. Gitu ya. Artinya nah, dia tidur tuh ya, tidur itu niam gitu. Nah, itu batal. 5 waroda fi hadisin karena berdasarkan ya hadis yang warid tuh tanamu ainana wala tanamu qulubuna gitu ada hadis tuh Nabi bilang telah tidur mata kami tapi tidak tidur ya mata kami yang tidur tapi tidak tidur hati kami gitu ya. Nah gitu. Wa huwa rihun latifatun ta'ti min kibalid dimak. Yang namanya tidur tuh yaitu angin yang lembut gitu ya atau udara yang lembut datang dari pihak ya otak kita dimak ya otak. Patu ketil ain maka ya angin itu ya udara itu menutupin mata. Wata silu ilal qalbi dan sampai tuh ya udara tadi ke hati. Nah pules dah kita ya jadi dari otak kita ini ada udara turun ke mata terus turun ke hati. Nah pules dah gitu ya. Nah gitu ya. Ma'in lam tasil ilaihi kalau nggak sampai itu ke hati karena nuasan ya itu namanya ngantuk gitu ya. Jadi kalau nggak sampai ke hati cuma mata doangan ya itu ngantuk intinya ya nuas tuh ya. Nah wastirkha'u a'sabid dimaghi bisa babil abkhirati sa'idati minal ma'iddati istirkha'u a'sabid dima ya lemahnya tuh ya gitu apa tuh a'sab ya urat-urat tuh ya yang ada tuh atau saraf-saraf yang ada di otak nih itu disebabkan ya disebabkan abkhirah ya disebabkan uap ya gitu as-sa'ida yang naik ya minal ma'idati dari perut ya. Jadi dari perut nih karena di perut kita banyak isi makanan kan gitu penuh. Nah, itu asapnya tuh uapnya naik tuh ya ke otak. Nah, dari otak ini nah turun dah tuh ya uap tadi tuh udara bawa nah lari ke mata kah? Nah, hati itu nah tidur lah. Nah kalau nggak sampai tuh uap ke hati itu teman ngantuk doangan dah nguap mulu dah gitu ya nguap mulu ya kagak apa tuh ya nggak pules ya. Nah gitu ya. Nah itulah ya tidur tuh gitu ya. Nah wadalilu naqdin bin naumi kauluhu dalilnya batalnya wudu dengan sebab tidur yaitu kauluhu perkataan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam al ainani wika usahi ya Nabi bilang mata itu adalah ikatan dubur ya. Faizana matil ainani apabila tidur tuh kedua mata istatlaqor wika'u maka terbukalah ikatan tadi
paman nama paliyatawaddo. Nabi kata siapa yang tidur hendaklah dia wudu. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah ya. Telah meriwayatkan hadis ini oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah gitu ya. Jadi kalau kita tidur tuh mata kita tuh ya adalah merupakan ikatan dubur ya. Kalau kita tidur mata kita pulas, dubur kita kebuka. Kita nggak tahu kan ya keluar tuh angin apa kan gitu ya. Nah gitu ya, kalau orang yang tidur itu Nabi suruh ya wudu gitu ya. Emang ada juga ya pendapat ulama tuh orang yang tidur itu nggak batal wudunya ya. Tuh dalam kitab apa tuh ya Abi Jamrah ya. Abi Jamrah tuh sono ya ada beberapa pendapat ulama mengatakan tuh wudu tidur itu nggak membatalkan wudu gitu, meskipun tidurnya gimana aja. Kalau kita kan Imam Syafi'i ini mempersyaratkan wudunya kan duduk mutamakin ya, duduknya tetap gitu, itu nggak batal. Tapi ya di sana tuh ada ya pendapat ya tidur gimana aja, mau melonjor mau apa berbaring apa itu katanya nggak batal deh ya di kitab ya itu hadis Abi Jamrah tuh sana. Nah gitu ya pendapat tuh gitu ya gitu. Ya kalau kita lihat di Mekah kan tuh banyak orang-orang itu kan dia habis tidur gitu geletak gitu. Nah dia di ngorok apa gitu, begitu orang azan atau orang qomat langsung aja bangun aja, bayang aja ya biasanya orang-orang hitam tuh. Iya tidur kan di depan masjid sono biasanya tuh ya dekat ituan apa tuh dekat orang sa'i ya, atau juga di ruangan-ruangan ini tuh dengan ditidur aja situ ya. Apalagi baina maghrib wal isya tuh ya tidur tar habis orang azan bangun aja nggak pakai wudu nggak bayang ya, mungkin dipakai ya mazhab dia yang begitu kali gitu ya. Kita nggak tahu dan memang ada tuh ya di kitab Abi Jamrah itu ya pendapat ulama tuh ya mengatakan tuh tidur nggak membatalkan wudu gitu ya. Biarin dah ya, kalau kita mazhab Imam Syafi'i itu tetap batal kecuali kalau tidurnya duduk yang nggak bergerak tuh gitu ya. Ada ya. Nah itu yang gitu. Paliza qala bisarti kaunihi, oleh karena itu berkata nih ya. Nah, pengarang nih bisarti kaunihi dengan syarat keadaannya la ma'atamkini, tidak batal tuh wudu serta tidurnya itu tamkin, limak adatihi artinya tetap min maqarrihi dari tempat duduknya. Pala yankudu naumun qaidun ya, maka enggak batal tuh tidurnya orang yang duduk mumakkinun mak adatuhu yang tetap dipunya duduknya itu min maqarrihi dari tempat duduknya. Walau ihtimalan sekalipun ihtimal memungkinkan, hatta lau tayaqqana naum wasakka, sehingga kalau seorang itu yakin dia tidur tapi dia ragu hal kana mutamakinan aula, apakah dia tidurnya tetap apa enggak, lam yantakidnya wudu'uhu, enggak batal wudunya gitu ya. Walau zalat ihda aliyatai naimin, kalau disingkirkan salah satu dari dua pantatnya nih orang yang tidur, mutamakinin yang ya tetap an makori dari tempat duduknya, qablan tibahihi sebelum bangunnya, yakinan dia yakin in taqada wudu'uhu, maka itu batal wudunya. Jadi kalau waktu dia tidur tuh diduduk umpama sila begini, nah begitu dia ya dingendusin bangun udah berubah begini, nah itu udah jelas batal gitu ya, udah nggak lagi tetap gitu ya. Nah kalau dibangun tuh masih tetap duduk begini, mau tadi duduk begini ya udah nggak batal gitu, tuh berarti ya nggak berubah. Nah kalau udah berubah gitu, yang tadi duduk begini gitu berbaring senderan, nah itu jadi batal gitu ya. Itu yang namanya mumakkinin mak ada hudu ya gitu. Wa amma law zalatnya ba'dahu au ma'ahu, nah adapun kalau disingkirkan sesudahnya atau bersamanya, au saka atau dia ragu fi taqaddimihi fala naqada, maka itu enggak batal. Artinya kalau itu berobat tuh dari tempat duduknya, ba'dahu sesudah dia bangun, au ma'ahu atau bareng dia bangun, atau dia ragu ya apakah duluan berobahnya
dari bangunnya atau duluan bangunnya dari berobatnya itu pitakdimihi pala nakoda itu juga enggak batal ya. Kenapa ya? Ada keraguan ya gitu ya. Ya, kalau keraguan itu ya, nah dalam wudhu nih, kalau keraguan dalam wudhu itu berarti nggak batal. Kenapa? Ya, nah karena kembali kepada asalnya. Karena asalnya itu kita punya wudhu kan, gitu. Yang diragukan kan, ya batalnya. Nah, ya, jadi kalau kita ragu tuh, nah itu berarti nggak batal, gitu ya. Summa salisu, kemudian ya yang ketiganya membatalkan wudu iltiqa zahiri jaldail mar'atin wa rajulin. Yang ketiga buat batal wudu itu berjumpa ya ketemu zahir dua kulit laki dan perempuan. Ya, jadi ketemu kulit nih iltiqa ya, bertemu tuh dua kulit laki perempuan. Ajnabiyah ini yang keduanya itu orang lain. Ya, bukan mahramnya kita ya. Laisa ya mula bisu muharram apa ya mahramiyatin, yang keduanya itu tidak ada padanya ya kemahramannya gitu, artinya bukan mahramnya tuh. Kila huma lil akhar, keduanya bagi yang lain itu ma'akibarin, yaitu dalam keadaan dewasa ya, likullin min huma bagi keduanya. Wa kaunul mulaqati, dan keadaan berjumpanya tuh kena kulit itu ya, itu man kasapa min jildin, yaitu yang terbuka dari kulit, kullun min huma dari keduanya laki dan perempuan ya. Jadi kulitnya ini enggak ada ya penghalang gitu ya. Nah, wal muradu bil mahramiyah, yang dimaksud dengan mahram di sini antakuna ya malmusa, antakunal malmusatu ya yuharrimu alal mali alal lamisi nikahuha. Yang dimaksud mahram di sini bahwa adalah al malmusa ya, bahwa yang disentuh tuh perempuan yang disentuh itu ya yuharrimu, yaitu mengharamkan alal lamis nikahuha, yaitu haram atau yahrumu tuh ya alal lamis nikahuha, haram atas yang menyentuh itu menikahinya, itu namanya mahram. Artinya kita ya mahram sama dia nggak boleh nikah, itu yang disebut mahram ya. Man hamulma alaihi nikah tuh ya, nikah. Alat takbidi ini mahram takbid ya, jadi mahram yang selama-lamanya emang kagak boleh nikah, karena ada mahram yang ghairu takbid gitu ya. Ini mahram takbid itu artinya memang selamanya ya, kayak kita sama orang tua, sama saudara kan gitu. Nah itu berarti mahram takbid itu ya, sampai kapan jugaan tetap enggak gitu ya. Itu takbid wisababin mubahin li hurmatiha li ajli nasabin tuh ya, dengan sebab yang mubah karena kehormatannya itu karena disebabkan keturunan. Ai karabatin, yaitu kerabat gitu ya. Kama seperti pil ummi, seperti sama ibu kan gitu. Nah itu mahram mu'abbad. Wal binti, anak perempuan. Wal ukhti, saudara perempuan gitu ya. Itu disebabkan haramnya mahram ya, sebabkan ya nasab ya. Nah, auli ajir rodoin, atau juga ya mahram itu disebabkan rodoah, yaitu persusuan, seperti kal ummi minar rodoi, seperti ibu yang menyusuinya. Wal ukhtu minar rodo, dan saudara perempuan dari persusuan itu gitu ya. Nah itu yang begitu juga ya mahram, nggak boleh. Jadi kalau kita tuh nyusu sama seorang ibu, jadi ibu itu ibu susu kita, ya berarti itu mahram kita. Nah kemudian saudara tuh ya yang kita nyusu sama ibu itu, nah itu jadi saudara susu gitu ya. Kalau saudara yang lempengan berbangan sama dia, kalau yang saudara rodoa itu yang berbarengan nyusunya sama dia kan? Enggak, yang semua ada tuh dari keturunan apa, dari atas itu. Umpama kan kita nyusunya sama yang berbarengan sama perempuan dah. Ya ini serang ibu, anaknya perempuan, nah kita ngikutkan situ. Nah itu kan perempuan itu kan berarti kan bareng-bareng nyusu.
sama kita. Nah itu kan dari susu. Nah di atasnya kan ada tuh umpama kakaknya, empoknya atau bawahnya gitu. Nah itu udah jadi saudara susu juga. Jadi semua ya. Semua ada dari gitu ya. Itu jadi saudara susu gitu ya. Nah itu jadi mahram, nggak batal gitu. Cuma Ya. batasannya sampai ngenyangin saja. Hah? Ya nyusunya itu sampai ngenyangin. Nah iya kan batasnya yang namanya nyusu itu kan 5 kali nyusu gitu, 5 kali ya gitu. Jadi 5 kali tuh, 5 kali anaknya belum 2 tahun kan ya, atau 2 tahun tuh kurang ya. Nah jadi bawa sekali dan nyusu dah tuh kenyang udah ya, sekali besok bawa lagi, kali lagi gitu, 2 kali sampai 5 kali dah tuh. Nah itu jadi dah ibu susu gitu. Dan anaknya juga udah masih di bawah ya 2 tahun. Nah kalau udah di atas 2 tahun sih ya kagak jadi saudara susu ya gitu ya. Itu ya kan ada juga orang kata awas jangan nyusu sama istri katanya ntar jadi saudara susu. Gitu. Iya, nggak ngerti susuan, iya gitu, ya nggak boleh tuh, ya suami sih kagak apa-apa gitu, ya suaminya susu sama ibunya anaknya kagak apa-apa, ya nggak jadi saudara susu kagak, gitu, hah? Gitu ya. Gitu. Nah udah gede kan batasnya belumnya 2 tahun. Gitu. Haulah ini 2 tahun. Nah udah gede. Gitu. Karena Mualim tuh pernah cerita gitu ya. Dulu katanya ya zaman dulu kali cerita mungkin dia dari apa? Ya dari gurunya lagi waktu ngaji begini tuh hari Sabtu sore ya gitu. Nah ada gitu ya masalah ya susu tuh gitu. Ya kata zaman dulu katanya kalau dulu kan ada maling katanya tuh ya maling mau nyolong tuh ke rumah apa tuh rumah orang itu ya sebelumnya dinyolong kan dia ngintip-ngintip dulu begitu ngintip dulu ngintip sono ngintip sini. Nah begitu ngintip katanya dilihat tuh ya nah si lakinya tuh lagi nyusu sama ini gitu ya lagi nyusu ya lagi nyusu tuh sama bininya kan gitu ya. Nah begitu gitu tuh maling kagak jadi mau masuk tuh. Oh, nah temennya kata ngapa lo kok nggak jadi nyolong? Nah habis gue lihat anaknya aja segitu gedenya, anaknya aja segitu gedenya, bagaimana apa aja ya, pulang gitu. Ya maling dulu kan jujur, Nggak punya makluman lagi. gitu. Iya, habis dilihat itu digintip gitu. Artinya udah cerita Alim tuh dengan langsung gitu. Ya. Nah, cerita gitu ya. Nah gitu, di maling tuh ngintip padahal begitu dilihat dan ngintip nah anaknya aja segitu gedenya bagaimana abahnya. Nah, ya, pulang lah nggak jadi tuh. Temennya kata nggak jadi nyapa masuk. Gue takut nih. Gue takut anaknya segitu. Itu ya. Alu cerita dulu kita lagi ngaji Pak Sabtu sore itu dulu ya lagi pada ngantuk gitu ya. Nah, itu ya. Jadi yang namanya ibu susu ya, masih anak masih kecil 5 kali tuh li aji rodok. Nah, itu menjadi satu mahram tuh. Ya, mahram mu'abbad tuh yang seperti itu ya. Jadi susunya aili. Nah, ada juga auli ajli musahara atau juga disebabkan nih musahara. Musahara tuh artinya irtibatun yusbihul qarabah. Itu satu ikatan yang merupakan satu kerabat. Ya, kama fi ummi zaujah. Ya seperti ibunya istri kita, nah itu mertua, ya mertua itu mahram gitu, ya. Nah ya, nah wabintiha dan anaknya daripada istri itu, ya istri kita, ya wazaujatul ab dan istri daripada bapak, ya apa istri dari bapak mertua kita, ya gitu, ya. Nah gitu ya, zaujatul ab wa zaujatul ibn dan juga istri dari anaknya tuh. Nah itu semua itu adalah mahram. Nah ya itu tuh yang mahram mu'abbad karena kita kalau mau mertua tuh kan ya meskipun istri kita udah meninggal kita nggak bisa kan ya tetap nggak batal atau kita udah bercerai sama istri nama mertua masih nggak
nggak batal gitu ya. Nah gitu ya. Nah kalau sama saudaranya itu batal. Itu namanya tuh dia mahram ghairu mu'abbad. Kalau sama saudara dari istri kita ya, artinya ipar. Ya gitu ya, atau enciknya dari bini kita. Nah itu juga mahram juga, itu mahramnya ghairu mu'abbad ya. Karena apa? Kayak itu nggak bolehnya karena masih ada bini kita. Kalau nggak ada bini kita sih, iya menciknya, madeknya masih boleh ya gitu, enciknya gitu. Nah itu yang dikatakan ghairu mu'abbad. Nah kalau mau ibu, ya mertua itu nggak boleh meskipun udah bercerai sama ya anaknya, tapi tetap yang mertua tuh ya tetap ya. Nggak boleh gitu ya, nggak batal gitu masih gitu ya kalau mertua gitu. Nah kalau menciknya nah batal ya, artinya saudara dari mertua gitu ya, itu batal ya, masih hidup atau istri kita masih ada atau enggak ya tetap itu batal. Sampai lagi udah kagak, udah bercerai udah apa gitu sama menciknya ya bebas banget udah gitu ya. Nah ya, atau juga anaknya nih, umpamanya seorang janda kan punya anak tuh ya, nah anak itu jadi mahram mu'abbad juga ya. Kenapa? Kita udah nikah sama ibunya ya gitu. Sekalipun belum diduhul. Hah? Sekalipun belum. Ya meskipun nggak diduhul gitu ya tetap nggak boleh gitu ya. Kita nikah nih begitu sama ibunya dah gitu ya. Begitu kita nikah habis ibunya ya, nah anaknya keluar ya, kita tanya tuh siapa? Anak gua. Loh kok cakepan dia? Ya, gitu. Ya, nggak boleh tukar, nggak boleh. Ya, tukar lah. Nggak jadi yang ini. Ya belum dipapain. Ya, tapi nggak boleh udah. Ya, gitu. Ya dikhawatirkan gitu. Ya, begitu. Ya kalau udah ya salah satunya tuh gitu ya. Nah, ya nggak boleh gitu ya. Kalau tuh ya janda punya anak gitu ya. Nah, itu karena tuh udah jadi ya mahram mu'abbad gitu. Nah, selain itu ya enggak lagi dah ya. Gitu ya. Kemarin kejadian kayak gitu, Sa. Jadi kebetulan saya punya teman punya mertua. Punya mertuanya ini kawin kan sama janda. Iya. Bawa anak. Dia mertuanya nih Iya. kawin sama janda bawa anak. Nah, kebetulannya mertua perempuannya meninggal. Iya. Yang mertua lakinya pengen lagi sama Anaknya. Kebetulan dia nanya, gimana? Nah kagak boleh sih bilang itu apa itu. Jadi kebetulan emang anaknya ya dia kawin perempuan tuh udah agak tua sana. Iya, iya. Anaknya masih. Nah, anaknya kebetulan janda lagi. Iya lagi. Kemarin mas, ini ngomong sama mantunya. Dikain apa yang dia lamarin katanya. Lah, itu anak apa kan? Anak tiri katanya. Ini anak tiri asli. Iya. Itu si Samsudin. Saya bilang jangan, itu kagak boleh. Kan mu'abbad saya itu. Ya, iya mu'abbad sudah. Ya udah ada abah udah sama ibunya. Ibunya udah meninggal. Ya meskipun udah meninggal juga kan udah dipakai. Tapi kan anak Ya meskipun bukan anaknya, tapi kan udah dipakai ibunya. Ini kalau udah diambil salah satunya, udah nggak boleh. Itu, ya. Jadi kalau misalnya kita nikah sama seorang janda gitu, kalau udah sama ibunya, berarti nggak boleh anaknya. Nah sekarang udah sama anaknya, nggak boleh sama ibunya, gitu. Ya, nggak boleh gitu. Ya. Nah kalau mau saudaranya sih kali itu nggak apa-apa. Itu lain orang lain gitu. Ya. Nah gitu ya. Tiruan tuh tiri asli. Kalau Haji Samsudin sih sampai kapan juga ada anak tiri terus. Anak tiri terus dia, kagak ada anak bener gitu. Nah, itu ya. Nah, rodoan tuh ya. Jadi ummu zaujatu wa bintiha wa zaudatul abi wa zaudatul ibn tuh ya. Wa kharaja bizalika ukhtu zaujah. Keluar dari yang demikian itu saudara istri, ya ipar. Nah, kalau saudara istri itu ya, nah ipar kan. Nah, itu dia berarti ya mahram juga, tapi mahram ghair mu'abbad. Ya kalau kita salaman tuh sama saudaranya istri batal duduk kita. Batal.
ya itu menyuduk gitu. Nah terus adiknya bini kita tuh datang ya mau lebaran itu menyuduk batal gitu ya gitu ya. Kenapa dia ya orang lain dia boleh dinikahin, dia nggak boleh nikah kan karena ada ya ada empoknya kan gitu ya. Nah adiknya kalau nggak ada ya boleh gitu ya. Ini dikatakan tuh mahram ghair mu'abbad gitu. Sama saudara tiri saja. Hah? Sama saudara tiri. Saudara? Tiri jadi lain ya kalau anak. Oh dibawa anak sama anak? Wah itu sih boleh. Lain emak atau lain ibu gitu. Iya. Lain. Kan yang nggak boleh kan umpama satu ibu lain bapak atau satu bapak lain ibu. Nah itu nggak boleh. Saya juga saudara juga kan gitu. Nah kalau ini sih dia perempuan punya anak, yang laki punya anak, nah kan dikawinin ya boleh kan gitu. Jadi abaknya sama emaknya, anaknya sama anaknya. Ini cerita ngelamar di atas ranjang dulu. Iya. Lagi kok. Anak bini ono sama anak bini ini. Gitu. Boleh gitu. Habis anak sama anak enggak apa-apa gitu. Ya. Nah, ya. Nah, lainnya itu wa kharaja zalika ukhtu zauja wa ammatiha tuh ya amiknya, waknya, enciknya, wa khalatiha dan khalinya tuh. Nah, itu ya, itu berarti enggak itu batal tetap itu boleh gitu ya. Gitu. Nah, wa ummul mautu'ah ya bisubhatin dan ibu yang dijima karena subhat ya ibu yang dijima karena subhat ya. Subhat tuh artinya kesalahan ya. Jadi kita nggak tahu, kita kata sih ya istri kita aja nyatunya bukan. Ya. Nah ya kesaruan. Iya gelap lagi lagi pengungsian ya, itu kan orang kumpul banyak gitu ya. Kembar sama persis gitu saja. Apa? Yerusalem kita kembar sama persis. Ya bisa gitu. Ya, nggak tahu. Salah kamar. Ya, umul mautu'at do bisubhatin. Nah, wa bintiha dan anaknya itu wa zaujatihi dan juga istrinya. Ya, gitu ya. Nah, ya wa zaujatihi sallallahu alaihi wasallam dan istrinya Rasulullah sallallahu fa inna kila min huma kullan minhunna karena mereka semua itu laisa mahraman itu adalah bukan mahram bil makna al mazkur dengan pengertian tersebut itu ya. Itu bukan ya meskipun tuh ya istri Nabi kan dikatakan ummahatul mukminin, ibunya orang mukmin kan gitu, bukan ummahatul mukminat kan. Ummahatul mukminin gitu ya. Ibunya orang mukmin laki-laki kan gitu ya. Nah, itu dia tetap batal gitu ya. Nah, ya karena itu bukan mahram gitu ya, bukan mahram yang disebutkan tadi itu saudara nasab bukan gitu ya. Fa inna tahrima ukhtu zauja karena keharaman nih saudara perempuan istri wa ammatiha dan amiknya ya enciknya waknya ya wa khalatiha laisa ala ta'bidi itu haramnya itu enggak takbid ya enggak selamanya ya itu ya sementara. Kalau tadi kan ibu kita, saudara kita, anak gitu kita itu kan haram takbid artinya seterusnya ya nggak ada batasnya. Nah kalau ini ada batasnya gitu, selama nggak ada tuh penghalangnya ya berarti boleh gitu ya. Nah ya saudara ya istri kita, nah itu selama nggak ada istri kita, begitu nggak ada istri kita ya boleh kan gitu sama enciknya sama uaknya ya selama nggak ada istri kita bebas ya. Itu kan yang Nabi kita wala tajma'u bainal ya zaujati wa ammatiha ya atau juga wa khalatiha ya nggak boleh tuh dihimpun ya kita himpun dua tuh ya antara istri kita dengan enciknya atau uaknya gitu ya. Nah itu ya
Wal min jihatil jam'i, ini dari sisi menghimpun yang nggak boleh. Wa tahrimil mautu'a bi subhatin, dan keharaman tuh ibu yang dijimat dengan subhat, wa ummiha, dan ibunya laisa bisa babin mubahin, karena itu penyebabnya bukan yang mubah gitu ya. Nah, iz wat usubhati la yattasibu bi ibahatin wala ghairihi, karena wati jima yang subhat itu bukan merupakan sifat yang dibolehkan gitu ya. Itu kan karena kesaruan doang gitu ya. Nggak boleh. Nah, kalau nggak saru sih ya tetap aja haram gitu ya, karena kebanyakan ya ada berapa puluh orang perempuan tuh, bini gue yang mana ya udah terburuk aja tuh dah gitu ya, ambil aja tuh gitu, bawa bukan begitu buat tempat terang bukan. Nah, itu berarti jima syubhat kan gitu, berarti syubhat. Nah, berarti syubhat itu nggak kena hukuman, ya, nggak harus wah dia berarti hukumnya zina, enggak ya. Kenapa? Emang nggak ketahuan ya gitu. Tapi kalau memang dia tahu sih disengaja, itu kan itu jelas haram gitu ya, dipora-pora nah itu ya. Nah, gitu ya, gitu biarnya kali. Nah, wa tahrimu zaujatihi sallallahu alaihi wasallam, dan keharaman istri Nabi itu sallallahu alaihi wasallam li hurmatihi, karena kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Nah, itu dilarang tuh ya, karena ada orang sahabat dulu ngomong, wah kalau Nabi meninggal Siti Aisyah gue mau kawin sama dia gitu ya. Akhirnya Allah turunin tuh ayatnya, hurimat alaikum tuh ya, diharamin tuh ya, istri-istri Nabi tuh haram, nggak boleh gitu ya. Nah, itu ya, karena kalau nggak diharamin begitu pada berebut ya. Kenapa? Istri Nabi kan Siti Aisyah kan waktu Nabi tinggal umurnya baru berapa? Baru 18 tahun ya. Nah, masih nah iya 18 tahun, anak SMA ini ya, anak SMA gitu lah. Nah, gitu lah, masih muda banget kan. Nah, gitu lah Nabi mati. Nah, gitu. Kalau yang lain tuh udah pada ya tua-tua gitu. Nah, kalau Siti Aisyah ya emang Nabi ambil paling muda, paling ya kecil gitu masih. Nabi nikahnya waktu umur 6 tahun ya. Nah, 9 tahun baru Nabi kumpul satu rumah kan gitu ya. Nah, itu ya, gitu tuh haraman Nabi itu karena kehormatan Rasulullah. Wa tulipa fi zaujati baqiyatil anbiya alaihi salatu wasalam, dan diikhtilafkan ulama tentang istri-istri nabi-nabi yang lain nih alaihi salam, hal yahrumanna ala sairil umami aula, apakah tuh istri-istri nabi yang lain itu diharamkan atas umat-umatnya atau tidak. Wallazi nukila anisai al-habni, dan apa yang dinukilkan dari Syekh al-Habni nih, annahunna yahramna alal umami, bahwa mereka tuh istri-istri Nabi sama tetap diharamkan juga atas umatnya, la alal anbiya, tidak kepada Nabi gitu ya. Nah ya, jadi kalau pada umatnya tuh istri Nabi nggak boleh, tapi kalau kawinnya sama Nabi lagi ya itu boleh gitu ya. Nah itu katanya bihilafi zawadati nabiyina, beda dengan istrinya Nabi kita Muhammad SAW. Fa'in nahunna yahrumanna alal anbiya, maka sungguhnya istri Nabi itu juga haram kepada nabi-nabi yang lainnya ya. Jadi bukan nama umatnya aja, sama nabi yang lain juga nggak boleh gitu ya. Kama yahrumanna alal umami, sama seperti ya haramkan atas umat-umatnya, li'annahum min ummatihi, karena para anbiya juga termasuk umatnya Nabi Muhammad juga kan gitu. Walau lam yadkhul bihinna, sekalipun yang Nabi belum pernah dukhul ya kepada perempuan itu, tetap nggak boleh dinikahin gitu. Nah, bihilapi imaihi, beda kalau budak Nabi nih. Pala yahrumanna ala ghairihi, kalau budaknya tuh Nabi itu enggak haram, boleh orang lain tuh ya. Illa in kunna mautu lahu sallallahu alaihi wasallam, kecuali kalau budak-budaknya itu yang pernah dijima sama Rasulullah. Nah, itu udah enggak boleh lagi gitu. Nah,
Wal muradu biqaulihi, dan yang dimaksud dengan perkataan musannif di atas laisa bimahramiyatin, yang bukan mahramnya, yang enggak batal, yang batal nih kalau bukan mahramnya. Kila minhuma, dari keduanya, antakunal malmusatu ajnabiyatan, ya, bahwa yang di perempuan yang dipegang tuh, yang disentuh itu ajnabiyah, itu bukan mahram orang lain, minal lamisi, dari yang megang, yang nyentuh, yakinan secara yakin bahwa perempuan yang kita pegang itu bukan mahram kita, gitu. Walau mayitan, sekalipun dia udah mati, ya, orang mati nih, perempuan mati, kita punya uduk, kita pegang, batal uduknya. Uduk siapa? Ya kita yang hidup, gitu. Ya, aja kan kalau kamu mandi nggak, wah jangan ini, ntar jangan disentuh, dipegang, ntar batal. Batal siapa? Kita yang batal, yang hidup, gitu. Ya. Nah kalau yang di sih yang mati, ya kagak batal enggak, gitu. Ya karena udah habis tuh dia hukum, ya hukum taklifnya udah habis, ya nggak ada, gitu. Ya yang batal kita nih. Sekalipun dipakai juga saja. Nah iya, kagak wajib mandi. Gitu. Iya, itu, ya kagak, nggak wajib mandi, kali diulang mandinya. Ya, ya. Karena nantain baru, ya, mati, gitu. Ya, lakinya bawa dulu ke kamar. Nah, gitu ya. Awiatan ya, yakinan walau mayitan fakharaja al mahram fala naqada bilamsi bilamsiha, keluar dengan kata al mahram ini enggak batal dengan menyentuhnya. Walau sakka, kalau seorang itu ragu fil mahramiyati, ya dalam kemahramannya, apakah dia itu mahram gua apa bukan, fala naqada, ya enggak batal. Itu mahram apa bukan, mahram kita apa bukan, enggak batal katanya. Kenapa? Li anna tuhra la yarfa'u bisak, karena yang namanya tuh suci itu enggak bakal hilang dengan keraguan. Jadi kalau kita ragu nih udah batal apa belum, udah gitu, ya. Karena dasarnya gitu suci gitu, ya. Wa zalika kama lawih talatat mahramuhu, ya, bi ajnabiyatin ghairu mahsuratin, seperti kalau terjadinya ikhtilat campur tuh antara mahramnya laki-laki itu dengan perempuan ajnabiyat yang bukan mahram, ghairu mahsuratin, yang bilangannya tuh enggak terbatas, banyak gitu. Wa tazawwaja wahidatan minhuma, dan dia nikah tuh laki-laki tadi dengan salah satu dari perempuan yang itu. Ini perempuan nih campur, ada mahramnya, ada yang bukan mahram di situ, ya kita nggak tahu yang mana mahram kita, muka agak gitu, ya mau gitu kumpul yang mana, ambillah satu gitu, ya bawa dah kita jadiin istri kita nikah gitu, ya. Lawazawajah itu minhunna. Nah itu katanya, nah dinikah dah tuh atau tuh dari itu pala naqada alaiha al aidon, itu nggak batal, ya. Nggak batal tuh, tapi jadi istri kita, tapi nggak batal wudhu. Hah? Apa? Iya, istrinya sah dinikah, nah tapi wudhunya nggak batal, gitu. Karena kita tadi nggak tahu mana yang mahram kita kan campur tuh banyak, nggak tahu. Tapi kita tahu bahwa ada di situ mahram kita. Tapi karena orang banyak tuh, ya bilangannya tuh nggak hitung dah gitu, yang mana. Nah ya kita ambil salah satu tuh perempuan kita nikahin gitu. Nah itu ya wudhu kagak batal tapi tetap jadi istri gitu ya. Nah itu ya wala naqada aidan alal mu'tamadi, ini menurut kaul mu'tamad. Khilafan li ibni Abdul Haqi kal Khatib, tapi ada khilaf Ibnu Abdul Haq dan sama seperti Imam Al Khatib nih ya, mengatakan itu tetap itu batal katanya. Ya, wa kaza zaujatuhu, ya iza stalhaqaha abuhu, ya begitu juga dengan istrinya tuh, ya gitu, ya istri yang laki-laki nih kita nikah nih sama perempuan gitu.
Nah kemudian abis kita nikah tuh ya istalhaqaha abuhu ya kita bawa dah kita nikah umpama di luar sono dah gitu kemana nih ya gitu ya kita kawin sama perempuan sono. Nah begitu kita bawa pulang ke rumah ya abah kita tanya lo anak siapa daerah mana gitu ya begitu dibilangin ya bilangin saya di sono dari Sukabumi atau dari mana di Tasik gitu daerah mana daerah nenek gini anak siapa gitu kan ya ditanya dia bilangin tuh perempuan ngomong dah kan gitu. Nah kata abahnya nih abah orang tua kita itu saudara lo gitu. Gitu ya. Nah ya abah kita nih ya itu saudara lo gitu ya. Tuh abah kita bilang tuh. Nah ya nah begitu kan kita nah kitanya nih nggak terima walam yusaddiqhu ya kita nggak terima nggak mungkin iya mana aja abah ke ono ke Tasik dulu gitu ya bawa ke Tasik ke Bumi mana mungkin kagak saya nggak percaya gitu nih kayak gitu nih iya gitu ya habis kita bawa tuh perempuan udah nikah nah kita ajak pulang dah iya ketemuin abah kita. Nah abah kita tanyain dari mana ya mungkin abahnya dulu pernah nginep sono kali ya gitu. Nah kitanya nih nggak terima. Ya Pak kita bilang tuh saudara lo tuh. Kita ngatain kagak nggak mungkin gitu lah. Sadikuhu. Nah kalau yang begitu gimana tuh? Fa'in nan nasaba yusbitu wala yan pasihu nikahuhu wala yan takidu wudu'uhu halal mu'taman. Ini yang begini katanya itu tetap nasabnya. Ya nasabnya tetap dia berarti saudara. Gitu. Ya. Jadi laki tuh sama perempuan saudara. Nah tapi layan pasihu nikahuhu nikahnya enggak pasah ya enggak bubar ya enggak rusak. Nah wala yantiqidu wudu'uhu dan batal wudunya juga enggak batal ya kenapa mas saudara gitu. Tuh gitu tuh halal mu'tamadnya. Nah inilah ya dalam agama ada katanya ada orang nikah sama saudara ya gitu kan ya wudunya enggak batal tetap dia jadi istrinya gitu ya. Nyanyi kita tuh sebagai yang laki nih nggak terima ya apa yang dibilang sama bapak kita tuh diistilahkan tuh bahwa ini adalah ya kan kita nggak percaya gitu. Nah kalau kita percaya ya batal udah pasah nikahnya gitu ya. Yang lama dulu bisa. Hah? Yang lama dulu. Yang kayak bapak dia dulu gimana dan dia cakep kan kamu gitu modelnya Gua nggak kan lagi jalan-jalan Haji Samsudin ya nginep sono ke Bumi Cianjur kan gitu. Gitu nginep dikasih lihat nih tuh ada aja dah. Nah kan gampang lah kan nikah pun susah. Iya, lagi kita ada teman-teman kita, orang sono ada kan temennya kan gitu jaduhu jadun wahazluhu jadun main-main jadi gitu ya beneran jadi. Ya, ada saksinya, ada abahnya, udah. Lu gue nikahin lo sama anak gua. Iya tadi mah udah jadi lah. Ya ngapa? kalau udah 20 tahun belum kawan kan. Hah? 20 tahun kalau saya Ada 20. Ya siap-siap aja tar. Gitu ya. Loh ya. Jadi kalau yang begini tuh kalau diistilahkan itu katanya, nah itu katanya tidak percaya tuh. Nah itu katanya perkawinannya tetap, jadi istrinya, nasabnya tetap gitu dan wuduknya enggak batal. Karena saudara, jadi wuduk nggak batal tuh. Wala mani amin tabi'idil ahkami, tidak ada larangan untuk membagikan bagian hukum. Artinya sebagian hukum begini kok begini nggak apa-apa. Wa qala ba'duhum, kata sebagian mereka ulama, laisa lana mainyan kihu ukhtan fil islami, ya islami itu ya mim kurang bawah. Ya. Nah, fil islami illa hazihi gitu ya.
Nah, gitu ya. Ada sebagian ulama bilang tidak ada bagi kita nih orang yang nikah kepada saudara perempuannya di dalam Islam kecuali dengan masalah seperti ini. Ya, gitu ya. Jadi dalam Islam tuh ada katanya orang yang nikah sama saudara perempuannya katanya, nah ya dibolehkan tuh begini. Nah, ini masalahnya seperti ini gitu. Ya, jadi dicari di luar sono, begitu dibawa, abah dikata nih luar lo kan gitu ya. Nah kita nggak mau akuin kagak, wah nggak mungkin gitu ya. Nah udah, nah kalau begitu kan nikahnya tetap ya, saudara yang namanya saudara tetap jadi saudara. Nah uduk agak nggak batal gitu. Ya. Kalau ini kejadian saat ya belum lama teman cerita. Jadi dia punya ponakan. Nikah sama orang Kulon, dia orang Tenggaparan. Ceritanya ini anak cuma dua-duanya nggak kenal bapak. Iya. Tinggal mati di pada masih kecil. Jadi, nah ini anak yang Jakarta nikah sama orang Kulon. Iya. Nah, pas cerita lagi udah selesai, udah nikah, udah punya anak nih. Nah, Yang kan datang. istrinya diajak sono, yang dari Jakarta nih. Iya. Pas dia lihat ada foto abangnya, abangnya kuat. Iya. Kayak dia tanya dah sama Yang punya rumah situ. yang bininya ponakan. Hmm. Itu siapa? Abang saya. Abang orang mana? Orang Jakarta. Ini kan, lah ini abang gua. Iya, yang enciknya tuh. Enciknya nih. Iya. Emang nggak kenal abang? Orang saya ditinggal mati masih kecil. Mati gitu juga. Nggak tahu. Nah pas dilihat enciknya datang ke sono, lah tuh abang. Lu kawin sama Saudara. lu sendiri katanya. Nanti nggak percaya saat. Iya. Sama saya yang mati nggak ngalamin. Iya. Itu pernikahannya kalau memang nggak percaya kan sah. Sah jadi. Udah punya anak lagi. Ya iya lagi nggak pasah. Iya. Motor-motor boksianan ponakan gue. Iya, yang penting tuh salah satunya tuh yang itu nggak ini ya nggak percaya gitu. Iya, entah yang laki atau perempuan ya. Tapi kalau dia ragu salah satunya. Ya kayaknya mesti ada salah satunya tuh yang nggak percaya dah gitu. Gitu, yang laki atau yang perempuan. Kalau dibilang nih gitu, kali dinasabin gitu, ya kayak enciknya, apalagi enciknya bapaknya nggak ada udah. Ya enciknya bilang, nah, ini lu saudara lu nih, ini saudara abah lu saudara gua gitu kan, gitu. Nah jadi nggak percaya kagak gitu, ya. Nah tadi itu bapaknya aja bilangin gitu, nggak terima, ya. Sampai lagi orang luar namanya saudara lain kan, gitu ya. Nah itu ya, jadi kalau mestinya ada salah satunya tuh yang nggak percaya, tapi kalau dipercaya ya batal, bubar gitu. Ya meskipun punya anak itu, ya anak sih tetap anak pada nasabnya kepada bapak gitu, teman pernikahannya bubar gitu, pasah gitu. Ya. Nah itu ya. Jadi nggak apa-apa tuh katanya walaisalana mayan kiku uhtan fil islami illa hazihi kama fil bajuri ala Muhammad Qasim, yaitu apa yang diterangkan di dalam kitab Al-Bajuri ini ya, yaitu atas pendapat Ibnu Qasim tuh ya. Nah kultu ya waqad al-ul gizat fi zalika biqauli kul ya paki hamata yakunu nikahu ukhtin jaizan fi syar'ina lil muslimi gitu ya. Dalam perkataan ini satu ya al-ghazah satu teka-teki nih ya bidzalika biqauli dengan perkataan saya kul katakan olehmu ya pakihu hai orang yang pakih nih mata yakunu nikahu ukhtin jaizan kapan do orang itu boleh nikah sama saudaranya gitu pisar ina lil muslimi bagi ya syariat kita nih buat orang muslim gitu. Kapan tuh katanya bagaimana ya kok orang apa ya boleh nikah sama saudara ya perempuan gitu ya. Nah inilah ya masalahnya tadi tuh gitu ya. Jadi dia nikah tuh perempuan dia tahu bahwa itu ya saudaranya. Nah kemudian ya kayak bapaknya atau apa tuh ilhakan ya bilang ini adalah dari kamu. Nah dia mah ngingkarinnya gitu ya. Nah wal muradu bir rajuli wal mar'ati samsindah ya. Samsudin cerita ya. Tidak tahu. Tidak siap kenalin. Bilang Bang Mutar udah.
Si anak nggak durhaka kan? Ya kagak lah. Durhaka. Ya kagak. Ya kagak lah. Ya dia secara benar di itu anu. Dia kan nggak tahu dari awal juga emang. Paham ya. Mau sih, jalan sih. Ya ikut sit. Siapa tahu kan. Banyak. Ini pengalaman saya tahu gitu kan. Kan dari orang sekalian gitu. Begitu model. Nah, dulu terus Hah? yang cerita ngelamar di atas ranjang, buyut saya tuh Haji Najiun kan punya anak bawa anak. Iya. Fatimah punya anak bawa. Nah, itu juga anak Iya. Fatimah sama anak punya Ono di. Jadi catuin. Iya. Jadi ini. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu taala wa daman naf'a bi ulumid daraini amin. Qala halaman 73 ya, 2 baris dari bawah tuh. Ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya annahu qala ya man lam yakun fihi salasu khisalin lam yajid tu'mal imani ya diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW bersabda siapa orang yang tidak ada 3 macam ya sifat ini nih ya 3 salasu khisalin 3 sifat ini lam yajid tu'mal imani dia tidak akan mendapati rasa kelezatan tu iman mana ya 3 macam hulmun yaridu bihi jahlul jahil ya pertama kehiliman artinya punya sifat hilim sabar gitu yaridu bihi jahlul jahil yang datang tuh kebodohan dari orang yang bodoh ya orang yang bodoh nih nggak kenal kita nggak apa kita dikatain dicalain nah itu kita hilim artinya kita sabar kita ya maafin gitu ya nah gitu kan wa ibadur rahman yamsuna alal ardi hauna wa iza khatabahumul jahilun qalu salama nah itu ya Nabi bilang kalau nggak ada nih 3 macam di hati kita nih nggak akan merasain ya kelezatan tuh iman nah pertama hilim sifat hilim hilim tuh artinya sifat yang nggak buru-buru marah gitu ya nah itu yaridu bihi jahlul jahilin datang kepada orang itu ya kebodohan oleh orang yang bodoh ya orang yang bodoh tuh ya kita dikatain dicela dicaci maki yarin ya gitu satu nah yang kedua wawarun yahrizuhu anil maharimi yang kedua yaitu kewaraan ya yang menjaga dia daripada perbuatan yang haram minal maharim ya jadi warok ya sifat warok nih yaitu ya biar ada tuh di hati kita yaitu untuk mencegah daripada perbuatan-perbuatan yang haram wa khuluqun yudari bihin nasu ya dan yang ketiga yaitu akhlak khuluq ya akhlak yudari bihin nas ya yang dia itu mudarah yaitu bergaul kepada orang gitu ya jadi kita bergaul kepada orang lain tuh harus punya akhlak gitu ya yang dikatakan tuh wadarihim makun tapi darihim wa ardihim makun tapi ardihim gitu ya dalam pepatah Arab tuh bilang gitu ya wardi apa ya wadarihim makun tapi darihim dan mudarahlah kamu mudarah tuh artinya sopan santun ya kamu ya selama kamu ada di rumah orang itu ya gitu wardihim dan carilah keredoan tuh orang itu makun tapi ardihim selagi kita ada di tanah mereka jadi kalau kita ada di mana nih tempat orang ya kita biar sopan santun biar apa kan gitu ya nah ini ya itu yang membuat jadi kita bisa ya bersahabat apa semua gitu ya nah tuh ya jadi Nabi kata tuh 3 nih macam ini ya kalau ada tuh di hati kita bakal ya ngerasakan tuh tokmul iman rasa lezatnya iman tuh
Wa dzukira an ba'dil mutaqaddimina, dan disebutkan lagi dari sebagian ulama-ulama mutaqaddimin annahu kana lahu parasun, ya, bahwa ulama mutaqaddimin itu punya kuda tuh, ya, kana lahu parasun wa kana mu'jiban bihi, dan kudanya itu sangat dikagumin dah, artinya disayang banget, cakep, bagus itu tuh kuda, ya. Nah, pada azata yaumin, ya, gitu, maka datanglah pada suatu hari katanya pawajadahu ala salasati qawaim, maka dia didapatin kudanya itu kakinya cuma 3, yang satu nggak ada, ya kan, kuda kan kakinya 4 gitu, nah kok cuma 3, yang satu kemana gitu, ya. Nah, padahal dia tuh, ya, tuh kuda sayang banget, ya, cakep gitu, ya. Begitu dilihat tuh pulang, ya, nah kok, ya, kakinya tinggal 3, yang satu kagak ada. Summa qala li gulamihi, kemudian tuh ulama mutaqaddimin itu, orang mutaqaddimin bilang tuh kepada gulamnya, ya, pembantunya dah. Nah, man sana'a bihi haza, siapa nih yang kerjain, ya, yang bikin, ya, kuda saya nih jadi kakinya 3, ya, siapa nih yang itu, ya, yang satu nggak ada. Nah, pakola, kata pembantunya tuh gulamnya, anak saya tuan, ya, yo, saya, ya, itu, ya, dia punya mobil banyak tuh dicopotin. Iya, kan gitu. Mobil sayang banget, bannya dicopotin atuh. Jamnya sih, waduh. Gimana jamnya? Tuh, ya. Hah? Ya, tuh, ya. Nah, bilang anak saya, kata Tuhan. Qala, ya, kata Tuhannya nih, 5 aradda, ya, gitu. Ya, kenapa kamu berbuat seperti ini? Ya, gitu, ya, gitu, ya. Bukan, ya. Nah, karena kan anak, qala, kata Tuhannya 5, kenapa kamu berbuat, ya, ini kaki kuda saya kamu patahin atau kamu buangin, kenapa? Qala, ya, kata si gulam itu tadi, aradtu an aghammaka, saya pengen bikin Tuhan kesel. Gitu, ya, saya pengen bikin Tuhan kesel gitu, biar marah, ya, kan komun tuh, ya, duka cita, ya, bikin Tuhan kesel gitu, ya. Aku maka qala, kata Tuhannya, la jaroma la ghammi, enggak kenapa, ya, enggak, saya enggak bakal kesel, enggak bakal duka cita gitu, ya, min amrika bihi, dari perbuatan kamu begini. Wah, hebat, ya, ini hilim nih gitu, ya, sifatnya hilim, enggak marah gitu, ya. Min amrika bihi, yakni asyaiton, yaitu setan nih. Nah, izhab fa'anta hurrun, ya, kata tuannya, pergilah kamu, sedangkan kamu ini merdeka, saya bebasin, kamu merdeka, silakan pergi. Wal farasu laga, ini kuda, ya, bawa sudah. Iya, kakinya 3, ya, yang satu saking dinyesel, coba gua aja. Iya, tuh, ya, ini hilim, ya, jadi nggak marah tuh digituin, ini nggak kesel, ya, apa, didiam aja dah, ya, hilim tuh gitu, ya. Oh, kita sih udah naik darah dah. Habis dah gitu, ya. Nah, habis dah, ya. Qala al-Faqihu radhiyallahu ta'ala anhu, berkata al-Faqih Abu Lis As-Samarqandi bilang, yan bagi lil muslimi ayyaku nahaliman sabura, ya, sebaiknya buat orang muslim bahwa hendaklah dia punya sifat haliman, yaitu sifat hilim, sabura, dan sifat sabar. Fa inna zalika min khisalil muttaqin, karena hilim dan sabar itu adalah sifatnya orang-orang yang takwa, orang muttaqin. Wa qad
madahullahu ta'ala al-halima fi kitabihi. Sungguhnya Allah memuji orang-orang yang hilim ya di dalam Al-Qur'an ya kitabnya. Faqala ta'ala, Allah berfirman waliman sabara wa ghafara, yaitu buat orang-orang yang sabar, wa ghafara dan orang-orang yang memaafkan, yakni man sabara ala zulmi, yaitu orang yang sabar atas kezaliman, wa tajawaza an zalimihi, dan dia memaafkan atas kesalahan orang lain, wa apa anhu, dan dia memaafkannya. Fa inna zalika min azmil umur. Ini termasuk suatu perbuatan yang bagus, yakni min haqaiqil umur, yaitu masalah yang paling bagus tuh, allasi yusabu fa'iluha, yang bakal diberikan pahala orang yang berbuatnya, ala zalika, atas seperti sifat itu, wa yanalu ajran azima, dan dia bakal dapetin pahala yang besar. Wa qala fi ayatin ukhra, Allah berfirman dalam ayat yang lain, wala tastawil hasanatu wala sayyiatu, enggak sama kebaikan dengan keburukan, yakni artinya la tastawil kalimatul hasanatu wal kalimatus sayyi'ah, enggak sama tuh kata-kata yang baik dengan kata-kata yang buruk, yakni layan bagi lil muslimi, enggak bagus, enggak pantas buat orang muslim, ayyukafi'a, yaitu membalas kalimatan hasanatan bi kalimatin qawihatin, yaitu kata-kata yang baik dengan kalimat yang buruk. Summa qala, kemudian Allah berfirman lagi, idfa billati hiya ahsan, ya tolaklah sesuatu dengan yang paling bagus, yakni idfa'il kalimata qawiha, tolaklah kata-kata yang jelek itu bil kalimatil lati hiya ahsan, yaitu dengan kalimat yang bagus. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim, ya. Nah, fa idzal ladzi ya bainaka, kalau begitu maka jadilah antara kamu dan antara orang tersebut itu yang tadinya tuh adawatun menjadi musuh, ka'annahu waliyun hamim, seakan-akan sahabat yang dekat tuh, yakni annaka iza fa'alta zalika, artinya apabila kamu berbuat seperti itu, sara aduwuka sadiqan laka, maka jadilah musuh kamu itu menjadi teman kamu, mislal qaribi, seperti kerabat dekat tuh. Wa qad madahullahu ta'ala khalilahu Ibrahim bil khilmi, sungguhnya Allah memuji ya kekasihnya Nabi Allah Ibrahim dengan kata-kata hilim. Faqala, firman Allah, inna Ibrahima lahalimun, ya sesungguhnya Ibrahim itu, Nabi Ibrahim itu orang yang berpunya sifat hilim. Awwahun munibun, yaitu orang yang selalu kembali kepada Allah, dan munibun artinya orang yang selalu ya tampil dalam ibadat pada Allah, ya munib. Fal halim mutajawizun, ya orang yang halim itu orang yang selalu memaafkan. Wal awwah, ya kata awwahun tuh itu allazi yuzakiru ya zunubahu, orang yang selalu ingat dosanya. Wa yata'awwahu, dan dia merasa mengeluh tuh. Wal munib, artinya munib allazi aqbala ala taatillahi ta'ala, yaitu orang yang selalu tampil atas taat kepada Allah Ta'ala. Wa qad amarallahu ta'ala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah perintahkan nabinya ya Rasulullah SAW tuh bisabri wal khilmi, dengan sabar dan khilim. Wa akhbarahu, dan Allah beritahu kepada nabinya, annal anbiya allazina kanu qablahu, bahwa para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, kanu ala zalika, semua mereka atas seperti itu, yaitu khilim dan sabar. Faqala ta'ala, Allah berfirman, fasbir
kama sabara ulul azmi minar rusuli. Bersabarlah kamu ya Muhammad seperti sabarnya ulul azmi, orang rasul yang sebelum kamu, yakni isbir ala takdzibil kufar. Sabarlah kamu atas pendustaan orang-orang kafir, wa azillahum, dan penghinaan mereka, kama sabarul anbiya, sebagaimana sabarnya para nabi-nabi, allazi amaru ya umiru bil qitali ma'al kufar, yang mereka semua diperintahkan untuk berperang kepada orang kafir. Wa ulul azmi, dan yang dikatakan ulul azmi hum zawul hizmi, yaitu orang-orang yang mempunyai kekuatan. Wa humul ladzi yusbituna alal amri, mereka itu orang yang mantap dalam suatu perintah. Wa yasbiruna alaihi, dan mereka sabar ya di dalam jalanin perintah itu. Nah, inilah ya. Jadi sifat hilim itu adalah satu sifat ya yang Allah sangat puji itu ya kepada hambanya, bahkan kepada para nabi-nabi itu gitu. Wa qala al-Hasanu fi qauli ta'ala wa iza khatabamal jahilun qalu salama. Sasinto dah ya. Wa qala al-Hasanu.